Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Wakaf Salman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita dapat menambah khasanah keilmuan kita, baik itu lewat media ataupun kita bisa bertatap muka langsung. Tapi pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan motivasi ibadah kita di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, supaya kita dapat memahami apa arti dari sebuah kehidupan kita menghadapi baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Untuk itu pada kesempatan kali ini materi yang pertama adalah tentang bagaimana kita menghadapi supaya ibadah ini tidak lelah, ataupun ibadah apapun supaya tidak mendapatkan sebuah kelelahan. Karena bagaimanapun ibadah ini harus istiqomah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa yang paling pokok adalah apa? Ahabul a'mal a'maluha ataupun wa in qala. Bahwa ternyata yang paling utama adalah ahabul amal yang paling dicintai itu adalah apa? Adwamuha wa in qalla, yaitu amal itu adalah sedikit tapi rutinitasnya ada atau istiqomah. Dan Rasul seringkali menyampaikan pastaqim, yaitu beristiqomahlah kalian di dalam ibadah. Ada beberapa langkah agar ibadah yang kita lakukan tidak memberikan efek-efek yang kita seringkali ngeluh gitu kan. Oh, kenapa ya saya lagi nggak semangat? Karena emang jangankan ibadah, al imanu yajidu wa yankusu. Iman itu juga kadang-kadang al imanu yajidu, kadang naik, wa yankus, kadang juga turun. Nah, beberapa langkah yang harus kita pahami terutama di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah kita harus memahami bagaimana motivasi Rasulullah, bagaimana sebagai motivator dan Rasul memotivasi kita agar dalam ibadah itu tidak ataupun kita selalu dalam istiqomah. Yang pertama adalah pahami dulu bahwa ternyata bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa. Nah, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, maka semua pintu-pintu pengampunan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus menjadi dasar kita agar kita nanti di bulan Ramadan ini ibadah ini tidak kendor, karena melihat dari fenomena biasanya di awal-awal emang kita digenjot gitu kan, di awal-awal kita luar biasa sangat tinggi sekali motivasi untuk beribadah, tetapi ternyata perjalanannya waktu ternyata ibadah di bulan Ramadan juga ternyata mengalami kesurutan. Jadi ketika dia pasang gitu kan, semangatnya ada gitu kan, motivasinya luar biasa, itu di awal 10 awal itu biasanya begitu. Masuk 10 yang kedua mulai terjadi refleksi kehidupan yang akan mempengaruhi semangat ibadah kita. Dan ternyata di akhirnya rata-rata semangat ibadah itu mulai dia itu lelah. Mulai orang itu beribadah sesisa dari aktivitas dirinya. Maka yang pertama adalah pahami dulu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diampuni dosa, bulan pengampunan. Kalaupun nanti disebut dengan bulan pengampunan, maka itu secara otomatis kita harus paham karena tidak setiap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka begitu datang bulan Ramadan, oh berarti ini peluang bagi kita. Kita harus bersemangat, kita harus punya motivasi sendiri. Kita harus memiliki self motivation. Tidak perlu kita dimotivasi oleh para kiai atau para ustadz, para mubalik. Kita aja sendiri yang harus memiliki self motivasi. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah agar tetap kita istiqomah dan tidak lelah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Fahfadillah yahfadullah. Kalau kita selalu menjaga Allah, yaitu kita menjauhi dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian kita selalu teringat waktu-waktu yang sudah disampaikan oleh Allah kepada kita, maka kita pun akan dijaga oleh Allah. Nah, ketika kita sudah dijaga oleh Allah, maka kita akan tidak terasa lelah kalau kita beribadah. Karena kalau merasa tidak dijaga oleh Allah, maka biasanya orang itu cepat capek gitu kan. Apalagi kalau kita mengalami sesuatu yang di tubuh kita ada sakit gitu kan. Makanya jagalah Allah, ihfadillah yahfadullah, maka kita akan dijaga oleh Allah. Inilah poin yang kedua. Jadi selalu kita menjaga apa yang Allah jaga, supaya Allah itu menjaga kita, supaya ibadah kita itu tidak lelah.
bahasa Sunda namanya tidak luhlah gitu kan. Kalau orang sudah luhlah itu biasanya biasanya itu apa ya? Biasanya dia tidak ada semangat. Kemudian yang ketiga, jangan sampai ibadah itu ditumpuk gitu kan. Kalau nanti semua ataupun terutama perempuan akhwat ini kadang-kadang kita punya ibadah yang lewat karena kita pada waktu tahun kemarin ataupun kita mengalami haid atau menstruasi, kemudian harus diganti karena kita kemudian lupa untuk melakukan dan tidak ada semangat untuk melakukan mengkodoknya, otomatis ditumpuk. Ketika ditumpuk inilah yang menjadi sebuah kelelahan. Nah, makanya ibadah itu di rutinitas walaupun kecil gitu kan. Kita coba kalau kita tidak saum 6 hari pada tahun lalu kalau dikumpulkan tiap tahun itu kan kalau 10 tahun 60 hari itu harus 60 hari. Tapi kalau ternyata dalam 1 tahun dicicil 1 hari, itu kan kalau 1 bulan 1 kali itu udah 12 hari. Ini sekarang kita cuma 1 tahun kemarin 6 hari, itu kan sudah cukup kita periodenya 2 bulan sekali kita melakukan ataupun menggantinya. Jadi ibadah jangan ditumpuk, ibadah jangan langsung kita harus habisin semua, tetapi ternyata itu kesananya jadi kendor. Jadi kita harus apa? Harus punya potensi ataupun harus punya apa? Harus punya bahan-bahan bakar kita supaya nanti ibadah ini tidak 1 kali langsung kelelahan. Dan sedekah yang terbaik itu pun adalah ketika tidak langsung jebret kita besar, tetapi ternyata kesiannya tidak ada. Itulah yang kemudian poin yang selanjutnya adalah kita ibadah harus orang ibadah itu spesial dari Allah. Jadi kita harus merasakan bahwa ini adalah spesialisasi Allah untuk memberikan kepada kita. Jadi orang yang ahli ibadah itu orang yang ahli ibadah itu dispesialkan oleh Allah. Maka kita harus merasa spesial. Dibandingkan dengan orang yang tidak pernah beribadah, itu nggak dispesialkan oleh Allah. Makanya kita harus merasa, oh iya saya ahli ibadah nih, ya spesial oleh Allah. Dan yang terakhir adalah apa? Bahwa agar ibadah tidak lelah, agar ibadah tidak capek, agar ibadah kita tidak luhlah, kita tidak mengeluh di hadapan Allah. Pahami bahwa ibadah adalah perisai hati kita. Orang yang dia itu dekat dengan Allah, orang yang dia itu dekat dengan ibadah, maka dia memiliki perisai. Dan perisai itu ada di mana? Di ibadah kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terakhir di dalam ayat Quran, Allah seringkali menyampaikan ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi rata-rata statement ataupun narasi-narasi dari Allah bahwa ternyata ibadah itu rutin walaupun kecil tetapi kita laksanakan dengan istiqomah. Demikian poin-poin tentang agar ibadah kita tidak lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari keberkahan Ramadan. Cakep.